Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Perkenalkan, saya Pak Theo. Hari ini kita akan belajar tentang organ reproduksi manusia. Kalau kemarin kalian belajar pada pembelahan sel, ada pembelahan mitosis dan meiosis, maka hari ini kita akan belajar tentang organ reproduksi manusia. Kita review kembali ya yang kemarin. Ada beberapa hal yang perlu kalian pahami di sini. Ini adalah gambar sel hewan. Nah, pada gambar sel hewan ini nanti ada beberapa hal yang berperan pada pembelahan mitosis dan meiosis. Di sini ada sentrosom. Yang kedua, ini adalah kromatin. Kromatin ini di dalamnya terdapat materi genetik DNA. Materi genetik ini nanti akan kita pelajari di bab 3 tentang pewarisan sifat. Selanjutnya ada namanya membran inti. Ada membran sel dan membran inti sel. Jadi kamu nanti ada mengetahui dua membran yang ada pada sel. Yang pertama membran inti sel dan membran sel. Membran inti sel ini pada tahap pembelahan mitosis maupun meiosis maka dia akan rusak. Lalu benang kromatin nanti akan memadat. Kromatin yang memadat itu nanti namanya adalah kromatid. Lalu, kromatid ini nanti akan berpasangan menjadi namanya kromosom. Coba kalian perhatikan lagi tahap-tahap pembelahan mitosis. Pada pembelahan mitosis ini hanya terjadi satu kali pembelahan. Nah, pada awal pembelahannya ini nanti masih ingat garis-garis biru ini? Nah, ini adalah membran inti sel. Membran inti sel ini pada pembelahan profase akan rusak atau hilang. Setelah itu, benang kromatin akan menebal dan memendek. Dia nanti akan membentuk namanya kromatid. Ya. Lalu setelah itu kalian lihat pada gambar pojok kanan atas ada yang gambarnya warna pink dan hijau ini namanya adalah kromosom. Jadi kromatid yang berpasangan ini kan ada dua seperti X gini ya. Nah, ini namanya adalah kromosom. Kromosom itu adalah kromatid yang berpasangan. Ingat pada tahap profase kromatid ini nanti akan berpasangan, sedangkan membran inti sel akan menghilang. Lalu kalian perhatikan lagi pada gambar awal pembelahan ini ada yang namanya sentrosom. Di dalam sentrosom terdapat sentriol. Lah, sentrosom ini juga akan mengganda dan menuju kutub yang berlawanan. Lihat gambar tahap profase. Pada tahap metafase nanti kromosom akan berjajar di bidang pembelahan atau bidang ekuator. Kalian lihat pada gambar tahap metafase ini kromosom dia sejajar. Lalu mereka juga diikat dengan benang spindle. Mana yang benang spindle? Benang spindle ini garis yang putus-putus yang menghubungkan antara sentriol dan kromosom. Setelah tahap metafase, maka kita akan lanjut tahap yang ketiga adalah anafase. Pada tahap anafase ini, benang spindle memendek.
ketika memendek, kromatid akan menuju ke arah kutub yang berlawanan. Jadi, kromatid ini nanti masing-masing akan menuju ke arah yang berlawanan. Lalu mulai tampak terjadinya sitokinesis. Sitokinesis ini adalah pembelahan sitoplasma. Kalian lihat pada bagian membran sel ini, dia kan tampak seperti membelah. Nah, ini awal dari sitokinesis. Tahap yang keempat adalah tahap telofase. Pada tahap telofase ini nanti kalian akan melihat pembelahan akan mulai selesai. Kalian lihat pada tahap telofase ini pembelahan pada sitoplasma sudah selesai pada gambar telofase ini. Lalu membran inti sel akan terbentuk kembali. Dan sel yang terbelah menjadi dua ini bersifat diploid atau sama dengan sifat induknya. Ingat, pada baik anak-anak kita akan kembali ke materi organ reproduksi manusia. Nanti akan terbagi menjadi dua, yaitu organ reproduksi pria dan organ reproduksi wanita. Kita ke organ reproduksi pria terlebih dahulu. Oke. Kalian lihat pada gambar di sini ada organ reproduksi pria. Di sini ada berbagai macam organ reproduksi. Kecuali kandung kemih ya. Kandung kemih tidak termasuk ke dalam organ reproduksi atau tidak termasuk dalam sistem organ reproduksi manusia. Tapi kandung kemih nanti masuk ke dalam sistem ekskresi manusia. Nah, kita lihat, pertama, organ reproduksi pria ini nanti terbagi menjadi dua, yaitu ada alat kelamin luar dan alat kelamin dalam. Alat kelamin luar ini yang tampak oleh mata, jadi ada yang namanya penis. Penis ini berfungsi sebagai saluran kencing dan saluran sperma. Lalu alat kelamin luar manusia yang kedua adalah skortum. Skortum ini bagian kantung yang terdapat pada testis. Nah, skortum ini gunanya adalah menjaga suhu testis agar sesuai dengan produksi sperma. Baik, sekarang kita ke organ kelamin pria yang dalam. Nah, di dalam ini sudah mulai ada yang namanya testis. Nah, testis ini nanti bagian yang bentuknya seperti bulat telur tersimpan di dalam skortum. Jadi di dalam skortum itu ada namanya testis. Nah, testis ini gunanya untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Organ selanjutnya adalah epididymis. Epididymis ini saluran yang keluar dari testis berbentuk seperti tanda koma dengan ukuran kurang lebih 4 cm. Gunanya adalah penyimpanan sperma sementara. Organ selanjutnya adalah vas deferens. Vas deferens ini saluran panjang yang merupakan lanjutan dari epididymis. Jadi dia juga menghubungkan antara epididymis dan uretra. Organ-organ selanjutnya ini adalah 3 kelenjar yang ada pada tubuh pria. Yang pertama adalah kelenjar vesicula seminalis. Kelenjar vesicula seminalis ini dia gunanya adalah menghasilkan zat-zat yang digunakan untuk perkembangan sperma. Sedangkan kelenjar prostat ini bertugas untuk menghasilkan cairan yang bersifat asam. Kalau kelenjar Cooper ini gunanya adalah menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basah. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya adalah spermatogenesis. Spermatogenesis adalah pembentukan sel sperma. Tanda kalau sistem reproduksi pada pria atau laki-laki telah matang adalah keluar air mani dari penis.
Biasanya air mani ini akan keluar pada saat anak laki-laki mengalami namanya mimpi basah. Proses pembentukan sperma ini terjadi bertahap, diawali dengan sel induk sperma yang bernama spermatogonium. Dia memiliki sifat diploid. Lalu, sel spermatogonium ini mengalami pembelahan secara mitosis dan meiosis serta mengalami diferensiasi atau perkembangan. Sel sperma yang terbentuk ini bersifat haploid atau N. Ingat, satu sel spermatogonium atau sel induk sperma menjadi 4 spermatozoa. Jadi dia akan membelah secara mitosis dan meiosis. Yang awalnya spermatogonium ini bersifat 2N atau diploid akan menjadi spermatozoa yang bersifat haploid atau N. Oke, kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu organ reproduksi wanita. Kalian lihat pada gambar, di situ ada organ reproduksi wanita. Nah, pada organ reproduksi wanita ini kita kenali dulu. Yang pertama ada A. Gambar A ini adalah ovarium. Jadi ovarium ini bentuknya seperti telur. Jadi ada yang kanan sama yang kiri, berjumlah 2 buah. Nah, dia nanti akan berfungsi sebagai menghasilkan sel telur atau ovum. Lalu kita lihat baik yang kedua adalah saluran telur atau tuba falopi atau juga bisa disebut dengan ovida. Nah, gunanya dia adalah menghubungkan antara ovarium dengan rahim. Lalu kita ke organ yang ketiga adalah infundibulum. Infundibulum ini strukturnya berjumbai dan merupakan pangkal dari tuba falopi. Ovum atau sel telur akan ditangkap oleh fimbriae. Jadi kalau kalian lihat pada infundibulum ini, pada bagian ujungnya itu ada seperti jari-jari itu namanya adalah fimbriae. Nah, setelah sel telur dilepas oleh ovarium, maka nanti fimbriae akan menangkap sel telur tersebut dan meneruskan ke tuba falopi atau saluran telur. Kamu telah mengetahui bahwa sel telur akan dilepas setiap bulannya. Nah, jika ada 2 ovarium, maka sel telur atau ovum akan dilepas secara bergantian atau bergiliran. Gambar selanjutnya adalah rahim. Pada uterus ini nanti merupakan organ yang memiliki dinding yang tebal. Nah, gunanya di sini rahim adalah tempat perkembangan janin. Pada saat tidak hamil, rahim ini memiliki ukuran 5 cm. Pada saat hamil, rahim dapat mengembang hingga 30 cm menyesuaikan dengan perkembangan bayi. Pada rahim terdapat dinding rahim atau endometrium. Endometrium ini memiliki peran untuk pembentukan plasenta. Apa itu plasenta? Plasenta adalah organ yang menyuplai nutrisi yang dibutuhkan bayi selama perkembangan. Pada perempuan yang tidak hamil, ketebalan dinding rahim bervariasi sesuai dengan siklus menstruasi bulanan. Nanti akan kita bahas pada bagian selanjutnya. Organ selanjutnya adalah vagina. Vagina ini adalah organ yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim. Vagina tersusun atas otot-otot yang elastis dan dilapisi oleh selaput membran. Selaput membran ini disebut dengan nama selaput darah atau hymen. Saluran yang menghubungkan vagina dengan rahim adalah serviks atau leher rahim. Vagina berfungsi
sebagai saluran untuk aliran darah menstruasi dari rahim dan jalan keluarnya bayi. Perhatikan folikel yang sedang berkembang ini. Pada gambar itu, folikel akan terus berkembang dan di dalamnya terdapat calon bakal sel telur. Folikel dan bakal sel telur akan berkembang semakin besar. Setelah sel telur itu sudah matang dan sempurna, maka akan dikeluarkan dari ovarium dan akan. Oke, kita perhatikan pada gambar sel primordial yang tadi saya sebutkan akan berkembang secara mitosis dan membentuk namanya oogonium atau sel induk telur yang bersifat diploid 2N. Lalu selanjutnya akan mengalami pembelahan bertahap dari pembelahan mitosis dan meiosis dan akan menghasilkan satu sel telur atau ovum yang bersifat haploid dan 3 badan polar atau polosit. Demikian pembelajaran ini. Bila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.